Selamat pagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Syukur dan pujian pada Tuhan, kita kembali hadir di hari yang baru, Senin 3 Februari tahun 2025. Pada hari ini kita akan diajak merenungkan firman Tuhan kepada umat Katolik sebagai tubuh mistik Kristus dari Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, wahai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kisah ini melukiskan tindakan Tuhan kita Yesus Kristus yang dikenal dengan eksorsisme. Artinya tindakan mengusir kuasa kegelapan, kuasa setan yang memasuki diri seseorang. Orang ini dimasuki oleh sekelompok besar roh jahat yang disebut legion. Legion itu adalah suatu rumusan kompi dari dalam ke tentara Romawi yang berjumlah kira-kira satu legion 2.000 sampai 4.000 orang. Tindakan Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada kita
kita betapa besar kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga iblis datang menyembah, meminta Dia untuk tidak mengganggu mereka. Bahkan kalaupun Yesus ingin menyelamatkan orang tersebut, legion tersebut, setan-setan meminta Yesus mengusir mereka untuk tinggal di dalam diri babi yang jumlahnya kurang lebih 2.000 ekor. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, adapun ciri fundamental dari orang yang kerasukan roh jahat tadi, dia tinggal di alam orang mati, yaitu di kuburan. Dia menyiksa diri sendiri, berteriak-teriak. Mungkin sekarang disebut semacam tipe masokis, orang yang menyiksa diri sendiri. Kemudian dia asosial, dia tidak tinggal bersama keluarganya di dalam orang sekampung, tapi dia menjauh dari mereka, ketidakmampuan untuk hidup bersama dengan mereka. Akibatnya orang ini merepotkan orang lain, diikat dengan rantai sekuat apapun dia dapat memutuskannya, dan kembali ke dalam habitat kehidupan di kuburan, menyiksa diri, berteriak, dan asosial. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apakah kerasukan setan masih terjadi pada manusia modern saat ini? Apakah di dalam gereja saat ini meneruskan pastoral eksorsisme, ritual pengusiran setan-setan? Tanggal 3 Oktober tahun 2024, sebuah film yang disutradari oleh Bobi Prasetyo mulai diluncurkan dengan judul Kuasa Gelap. Film ini kami tonton bersama Pak Uskup dan beberapa umat Katolik di Podomoro Plaza. Film ini dapat membawa kita pada kesadaran memang ada kuasa kegelapan masih bekerja saat ini. Film ini diangkat dari kisah seorang pastor eksorsis di Keuskupan Agung Semarang, dan dikatakan data demikian. Ada ratusan kasus pengusiran setan-setan, atau ada ratusan kasus orang yang kerasukan setan yang sempat terdata, mungkin lebih. Namun hanya 10% yang murni kerasukan setan. Selebihnya merupakan masalah psikologis atau mental orang tersebut. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, memang sangat sulit membedakan orang yang kerasukan setan dengan orang yang mengalami gejala mental disorder atau gejala gangguan mental di dalam dirinya secara psikologis. Namun terlepas dari itu, kita dapat simpulkan demikian. Orang yang mengalami gangguan mental secara psikologis dan didiagnosis oleh psikolog bahwa dia memang sakit mental, dapat menjadi pintu dan jendela bagi iblis yang masuk ke dalam dirinya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kini kita ingin merenungkan relevansi dari apa yang ada dalam Injil hari ini di dalam diri orang yang kerasukan setan tadi. Ciri khas yang utama adalah dia menyusahkan dirinya sendiri. Apa yang menyusahkan dirinya sendiri? Marilah kita renungkan. Surat Hermes, surat Gambal Hermes yang terbit tahun 140 Masehi, setelah era para rasul memasuki era Bapak-Bapak gereja, Hermes menyampaikan bahwa kuasa kegelapan dapat bekerja di dalam diri kita dengan ciri-ciri yang berikut. Amarah, kepahitan, kelekatan pada barang-barang mewah, kesukaan pada makanan dan minuman secara berlebihan, seks bebas, nafsu birahi yang tak teratur, ketamakan, kesombongan,
kikir. Inilah ciri-ciri dari iblis yang bekerja di dalam diri seseorang. Dan apabila di dalam diri orang ini ada amarah, ada kepahitan, ada kelekatan, suka pada barang-barang mewah, makanan minuman secara berlebih-lebihan, seks bebas, nafsu birahi yang tak teratur, ketamakan, kesombongan, kikir. Orang-orang semacam ini pasti menyusahkan orang lain, sekaligus menyusahkan dirinya sendiri. Dia disusahkan oleh ketamakan, oleh amarah, oleh kepahitan, oleh kelekatan pada barang-barang mewah, oleh makanan minuman yang tidak teratur, seks bebas, nafsu birahi yang tidak teratur, ketamakan, kesombongan, kikir. Orang-orang semacam ini sungguh menyusahkan diri sendiri. Karena ketika ia mau mendapatkannya, ia akan menyusahkan orang lain. Persis sebagaimana dalam Injil tadi, orang yang kerasukan setan menyusahkan dirinya sendiri dan menyusahkan orang lain. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, maka renungan kita pada pagi hari ini, apakah aku adalah pribadi yang menyusahkan seluruh anggota keluargaku, merepotkan waktu dan tenaga mereka untuk menyelesaikan masalahku, sebagaimana orang yang tadi berkeliaran kuburan merepotkan orang lain, membuang waktu mereka, tenaga mereka untuk memecahkan masalahnya, yaitu mengikat dia dengan rantai. Sering terjadi orang-orang dalam rumah kita, sahabat kita, rekan kerja kita, tetangga kita, baik sahabat dalam kehidupan sosial, kehidupan adat, kehidupan menggereja, sering direpotkan oleh kita, disusahkan oleh kita. Mereka menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan persoalan yang kita timbulkan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apabila di titik ini Anda tidak menjadi pribadi yang menyusahkan diri sendiri, yang menyusahkan anggota keluarga, suami dan anak-anak, sahabat di gereja, sahabat dalam kehidupan sosial, rekan kerja, tetangga, dan siapa saja. Nah, bersyukurlah pada Tuhan. Roh jahat tidak bekerja di dalam diri kita. Kita tidak sedang kerasukan roh jahat. Bersyukurlah pada Tuhan, kita mohon rahmat agar kita tidak menjadi pribadi yang menyusahkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, dan menyusahkan dan menyakitkan orang-orang di sekitar kita, apalagi keluarga kita, orang yang mencintai kita, orang beri perhatian kepada kita, dan siapa saja di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.